Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dalam materi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar meskipun masih dalam proses belajar jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Jadi kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya kaitannya dengan pengertian berita, struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah tahu pengertian berita itu apa, unsur berita itu seperti apa, struktur dan kaidah kebahasaannya seperti apa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan lisan dengan memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui bagaimana pentingnya sebuah berita, serta bisa menulis dan menyampaikan sebuah berita baik secara tulisan maupun lisan dengan memperhatikan struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan dari sebuah berita. Baik, langsung saja. Pentingnya sebuah berita. Jadi sebuah berita tentu orang menyampaikan karena sifatnya penting atau supaya untuk diketahui oleh orang banyak secara umum, dan biasanya kejadian-kejadian menarik yang melibatkan orang banyak. Nah, jadi pentingnya berita itu tentu kita harus mengetahui manfaat yang akan kita peroleh dan ketika kita membaca sebuah berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa memaknai itu adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud dari sebuah perkataan. Jadi sebuah berita itu dimunculkan atau disampaikan baik lewat radio, televisi, media cetak, media massa, website, dan lain sebagainya, media pemberitaan yang lain, itu tentu memiliki maksud dan tujuan dari disampaikannya berita tersebut. Nah, mengenai pentingnya sebuah berita, kita harus melalui langkah-langkah di dalam menyampaikan sebuah berita. Di dalam langkah-langkah ini tentu proses yang harus dilalui sehingga menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh, yaitu menjadi sebuah informasi yang layak dikatakan sebagai sebuah berita. Yang pertama, di sini yang pertama adalah menentukan sumber berita. Nah, sumber berita ini tentu harus berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Nah, sumber berita ini kira-kira menarik tidak kalau kita sampaikan ke orang lain? Kira-kira membuat orang tertarik untuk mendengar, membaca, atau menyaksikan informasi yang kita sampaikan. Jadi tentukan dulu sumber beritanya. Apa menarik tidaknya? Apakah untuk kepentingan orang banyak atau tidak? Atau untuk kemaslahatan orang secara umum. Nah, yang kedua, kita harus mendatangi sumber berita. Ya, mendatangi sumber berita ini maksudnya adalah mengamati langsung, melakukan pengamatan secara langsung ke sumber berita tersebut, entah melalui wawancara, penelitian, ataupun mencari informasi melalui narasumber dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat atau yang terkait dengan informasi tersebut. Selanjutnya yaitu mencatat fakta-fakta penting. Nah, ini yang paling penting itu adalah menggunakan rumus 5W+1H.
Seperti yang kita ketahui, ini adalah unsur berita yang harus ada di dalam sebuah berita. Artinya bisa menjawab 5 pertanyaan tersebut, 6 pertanyaan tersebut, yaitu 5W plus 1H atau sering disebut dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir adalah mengembangkan catatan-catatan itu menjadi sebuah teks berita. Setelah menentukan sumber berita, setelah mendatangi sumber berita dan mencatat fakta-fakta penting, maka kita buat catatan-catatan itu, kita kumpulkan menjadi satu dan kita susun menjadi sebuah berita. Tentu dengan memperhatikan informasi dari yang paling penting ke informasi yang kurang penting, yaitu dengan memperhatikan struktur berita, yaitu piramida terbalik, mulai dari kepala berita, teras berita, ekor berita, dan sebagainya. Tentu dengan memperhatikan kaidah-kaidah, struktur, dan unsur-unsur dari sebuah berita. Nah, setelah kita menyampaikan sebuah berita, kita akan melakukan penyuntingan atau memperbaiki informasi yang terdapat di dalam sebuah berita. Nah, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan berita itu, yang pertama itu adalah kebenaran isi berita. Artinya berita itu apakah akurat yang ditunjukkan dengan adanya fakta, atau benar-benar bahwa informasi yang diberikan oleh narasumber itu akurat atau berdasarkan fakta yang ada. Isi beritanya bukan hoax, tapi berita yang betul-betul informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Seperti yang tadi, harus memperhatikan rumus 5W plus 1H atau adik Simba, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Artinya kita cek kelengkapannya, apakah informasi yang kita sudah dapat itu sudah mencakup 5 pertanyaan plus 1 ini untuk menjadi sebuah berita. Selanjutnya, struktur penyusunan berita. Kita harus perhatikan, ini kaitannya dengan struktur piramida terbalik itu, mulai dari kepala berita sampai dengan ekor berita, dengan memperhatikan bagian yang penting ke bagian yang kurang penting, yaitu atau piramida terbalik. Yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Tentu untuk berita itu supaya orang cepat paham, mengerti, dan mengetahui apa yang kita sampaikan, kita harus menggunakan bahasa yang efektif, kalimat yang efektif, dengan memperhatikan kebakuan kata dan ketepatan ejaan dan tanda baca. Karena yang namanya sebuah informasi, kalau salah kalimat yang kita gunakan, maka informasi yang akan sampai itu juga akan kurang tepat. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu saja yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, karena ini pembahasan kita yang terakhir pada bab 1 ini, maka kita akan ada tugas, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sini, yang ada di slide ini. Yang pertama yaitu memilih dan mencari salah satu peristiwa atau kejadian di daerah sekitarmu yang akan dikembangkan menjadi sebuah berita. Contoh, misalnya perayaan 17 Agustus tahun 2020 di Desa Kelebuh, atau di daerah Sanggen, atau di Lombok Tengah misalnya, atau kejadian atau kegiatan yang dilaksanakan pada tahun baru Islam 1442 Hijriah di masjid apa begitu. Itu contoh peristiwa. Atau yang saat ini yang sedang kita hadapi bersama, yaitu tentang corona atau COVID-19. Nah, jadi itu kita pilih dan cari informasi yang sesuai yang ada di daerah sekitar kita. Atau bagaimana tentang prestasi dari salah satu teman kalian, bagaimana proses belajarnya, dan sebagainya. Yang kedua, itu carilah informasi sebanyak-banyaknya dari peristiwa yang kita pilih.
menggunakan rumus 5W plus 1H. Nah, ini mencari narasumber, boleh menggunakan wawancara misalnya dengan orang tuanya, bertanya kepada kadusnya, bertanya kepada orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa yang sudah kita pilih tadi. Tentu dengan menggunakan rumus 5W plus 1H atau adik simbah untuk menjawab informasi yang terdapat di dalam peristiwa atau kegiatan kejadian yang sudah kamu pilih. Boleh menggunakan narasumber ketua RT, ketua RW, kadus, ketua masjid, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, setelah itu susunlah informasi yang kamu temukan dalam bentuk sebuah berita. Artinya kita buat berita. Jadi peristiwa yang kita pilih, kegiatan yang kita pilih, kejadian yang kita sudah cari, itu kita susun menjadi sebuah berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita, struktur berita, dan kaidah kebahasaan berita. Jadi mencatat mulai dari informasi yang paling penting ke informasi yang penting sehingga tersusunlah sebuah berita yang utuh. Nah, setelah beritanya terjadi, yang keempat adalah membuat video pembacaan berita, menjadi seorang reporter televisi, yaitu dari berita yang sudah kalian pilih, yang sudah kalian buat, itu bacakan di depan kamera HP kalian semua, seolah-olah kalian itu menjadi seorang reporter televisi dengan durasi maksimal 3 menit dalam menyampaikan berita. Boleh disertai dengan foto-foto peristiwa yang kalian pilih ataupun video yang kalian buat kaitannya dengan peristiwa atau kejadian yang sudah kalian pilih. Itu sebagai tugas akhir dari bab 1 ini, yaitu bisa menyampaikan informasi dalam bentuk sebuah berita, bisa membuat berita dari daerah atau sumber yang sudah kalian pilih, dan jadilah sosok seorang reporter untuk menyampaikan berita yang sudah kalian buat. Semangat, kalian pasti bisa, dan sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.